Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani GKPB Galangning yang Aden Base, Selasa 27 Januari 2020. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita boleh dikuatkan dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita membawanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang Allah yang baik, Allah yang begitu setia memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh menyertai istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan selamat dan sehat. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan hari yang baru boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati kami yang boleh mendengar dan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu memperoleh tempat dalam hati kami, dan kami boleh membawa kebenaran firman-Mu, membawa berita sukacita dalam kehidupan kami, dan kami boleh diberkati atas dengan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah memberkati, menguatkan, sehingga sungguh apa yang boleh kami sampaikan mengenai firman-Mu, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu setiap hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat bacaan. Yang pertama dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 dan 15. Sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua ayat bacaan tadi dapat diambil tema dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu rencana Tuhan terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia sangat suka untuk merencanakan sesuatu, misalnya merencanakan masa depan, pekerjaan, pendidikan, bahkan hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Berencana itu baik. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk berpikir tentang masa depan. Akan tetapi, seringkali tanpa kita sadari, kita menempatkan rencana kita di atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita berpikir seakan kita tahu bahwa rencana kita yang terbaik, seolah masa depan berada dalam kendali kita secara penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kisah bangsa Israel dalam Yesaya 55 ayat. Umat Allah saat itu sedang dalam pembuangan di Babel atau dalam terpuruk. Kehilangan harapan
dan masa merasa Tuhan seakan jauh. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengundang mereka untuk kembali kepadanya dan memberi jaminan bahwa cara kerja Tuhan berbeda dengan manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menegaskan bahwa apa yang Ia rencanakan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Manusia sering berpikir pendek, terikat pada logika, emosi, dan waktu. Tetapi rancangan Tuhan melampaui akal dan waktu, sebab Ia mengetahui segala sesuatu. Manusia sering mencoba mengatur hidupnya dengan cara sendiri, mengandalkan kekuatan, strategi, atau pengalaman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menulis surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai daerah. Penerima surat adalah kebanyakan pedagang, pembisnis, atau pekerja. Yakobus melihat bahwa sebagian jemaat mulai hidup seolah-olah Tuhan tidak terlibat dalam rencana mereka. Masalahnya bukan pada perencanaan atau kerja keras, melainkan pada sikap hati yang sombong. Seolah hidup dan masa depan ada dalam kendali manusia sendiri. Kalimat "jika Tuhan menghendakinya" dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 15 bukan sekedar ucapan rohani, tetapi sikap hati. Itu adalah pengakuan bahwa kita ini terbatas dan hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rencana kita boleh hebat, tetapi tanpa izin Tuhan, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Sebaliknya, apa yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun terasa sulit, itulah rancangan yang jauh lebih indah. Marilah kita belajar untuk berencana dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Sikap yang benar adalah merencanakan dengan iman, melangkah dengan ketaatan, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau belajar untuk akan percaya akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami belum mengerti jalan-Mu Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk percaya terhadap rencana-Mu yang selalu baik di setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh dilayakkan untuk menerima kasih kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian permohonan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.